Dengan dalih inilah seseorang pada akhirnya setelah berhasil menciptakan rasa percaya terhadap pasangan tidak menutup kemungkinan. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan dukung terus channel Kang Kumis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga. Dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai beberapa hal ya, yaitu mengenai kenapa sih ketika istri selingkuh ternyata sebagian besar memang susah sembuh. Nah, kira-kira apa yang menjadi alasan serta penyebab kenapa perselingkuhan ini sebetulnya sulit untuk sembuh. Nah, tentunya hal ini wajar dong kalau kita ketahui sama-sama, khususnya bagi sahabat Kang Kumis yang sudah berumah tangga, hal ini sementara hanya untuk menambah wawasan semata ya. Namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di setiap harinya. Nah, memang di sini ada perbedaan antara pria dan wanita. Nah, tentunya wanita memiliki ketahanan untuk menyimpan rahasia jauh lebih rapih dan kuat serta tahan lama dibanding pria. Ini menjadi salah satu faktor penyebab ketika seseorang ini berselingkuh menjadi pada akhirnya sulit untuk sembuh, atau bisa jadi bisa selingkuh berulang-ulang. Ini. Nah, lalu kira-kira apa saja sih yang menjadi penyebab itu semua? Ya, di samping memang perbedaan sifat antara pria dan wanita. Kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama biasanya adalah seseorang berani melakukan perselingkuhan adalah adanya rasa penasaran terhadap lawan jenis yang bukan pasangannya. Jadi menganggap bahwa seakan-akan ketika ia melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan dengan suami lalu kemudian dilakukan dengan orang lain, ia akan merasa mendapatkan segala hal atau sensasi yang berbeda. Memang mungkin seperti itu ya. Itu karena adanya dorongan-dorongan pihak yang tidak bertanggung jawab yang selalu hadir dalam pikiran kita. Pada dasarnya ketika kita mau renungi secara mendalam sama saja ya. Cuman ketika kita berselingkuh tentunya karena tidak ada ikatan resmi, di situ ada setan yang lebih berperan. Ini awalnya mungkin adalah sekedar menjawab rasa penasaran. Lalu kemudian yang kedua, ketika seseorang ya sudah merasa nyaman dengan berselingkuh. Ya, berselingkuh ini kan banyak hal ya. Berselingkuh ini mulai dari membohongi dari hal-hal kecil hingga besar ya, karena tidak semua perselingkuhan harus berujung kepada hubungan suami istri ya. Namun ini lebih dikenal seperti itu. Jadi ketika seseorang berselingkuh ini dianggap selalu sudah melakukan keintiman ya. Ini bisa iya bisa tidak. Ini. Nah, ketika seseorang sudah merasa nyaman dan merasa bahwa kebohongan yang selama ini ia lakukan berhasil, maka tidak menutup kemungkinan ia akan melakukannya kembali. Ya, ia memang pada saat-saat tertentu seseorang merasa senang dengan apa yang sudah ia lakukan bersama pasangan selingkuhnya. Namun ini biasanya hanyalah sesaat. Ya, pada saat-saat tertentu atau fase tertentu, seseorang pada akhirnya entah itu sebentar, entah itu lama, menyadari bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Ini ada waktunya ya. Karena ketika apa yang dilakukan ini belum diketahui pasangan, dia akan merasa bahwa itu adalah hal biasa, bukan satu kesalahan. Ini bedanya, maka seseorang entah pria entah wanita ini bisa berselingkuh lebih dari satu kali atau berulang-ulang. Ini. Yang ketiga, kenapa seseorang yang sudah selingkuh bisa berselingkuh kembali? Ya, salah satunya adalah karena tidak ketahuan. Nah, ini biasanya lebih cenderung ke pihak wanita, karena wanita adalah sudah saya katakan di depan tadi, bagian dari sifatnya yaitu mampu menyimpan rahasia bahkan sampai mati. Nah, mungkin berbeda dengan pria. Pria ini berselingkuh banyak alasan ya. Bisa jadi karena ingin menambah koleksi wanita. Bisa jadi ini menjadi suatu kebanggaan yang akhirnya justru diceritakan kepada teman-temannya. Ini ada yang seperti itu ya.
Walaupun ini nggak semua, tapi ada yang seperti itu. Jadi semakin banyak selingkuhan, seseorang akan makin merasa bangga. Ada yang seperti itu. Maka dengan dasar itulah seseorang pada akhirnya sulit menyembunyikan rahasia. Ya, karena jumlah selingkuhan justru ingin diberitahukan kepada orang lain. Ini bedanya pria dan wanita ketika selingkuh. Namun tidak begitu dengan wanita. Bahkan rela melakukan apa saja si wanita ini demi menutupi perselingkuhannya. Lalu yang keempat, apa yang dilakukan ketika seseorang ini sudah berselingkuh bahkan ketahuan, ya, ini dia bisa tetap melakukan perselingkuhan kembali, yaitu karena seorang ini mampu menciptakan opini kepada pasangannya bahwa selama ini apa yang terjadi atau selentingan-selentingan kabar di luar ini mampu ditepis dan si wanita ini mampu meyakinkan kepada suaminya bahwa semua itu tidak benar. Bisa jadi seperti itu. Nah, dengan dalih inilah seseorang pada akhirnya setelah berhasil menciptakan rasa percaya terhadap pasangan, tidak menutup kemungkinan ia akan berselingkuh kembali. Ini. Lalu kemudian yang terakhir, yang keenam, karena di sini sebetulnya ada 6 ya alasan dan kenapa seseorang ini setelah selingkuh ini bisa selingkuh kembali. Yaitu karena adanya perilaku menyimpang. Nah, perilaku menyimpang secara psikologis itu ketika seseorang sudah terbiasa melakukan rutinitas yang sudah tertanam dalam dirinya, maka ketika ia tidak melakukan, ia akan merasakan ada sesuatu yang hilang pada dirinya. Inilah bedanya ya. Jadi itulah alasan kenapa seorang ketika sudah selingkuh bisa juga melakukannya kembali. Memang ada yang selingkuh itu hanya sekedarnya, ada yang bisa menghentikan, tapi sebagian besar memang terulang kembali. Nah, sahabat, itulah 6 alasan kenapa ketika seseorang sudah berselingkuh bisa selingkuh kembali. Ya, nah sahabat, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Ya, akhir kata, salam harmonis bersama Kang Gemis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.